Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arfian Nafi, NPM 200810110104 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma, dasar-dasar algoritma. Yang pertama, pengantar algoritma. Pengertiannya yaitu pengertian dari algoritma yaitu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer secara logis. Langkah-langkahnya yaitu harus logis dan dapat ditentukan salah atau benarnya. Pada komputer ada 3 bagian yang harus ada, yaitu input, proses, kemudian output. Input yaitu alat yang berfungsi untuk memasukkan data, kemudian output hasil dari data yang dimasukkan, dan proses merupakan pemrosesan di dalam komputer yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi. Analoginya yaitu untuk membuat sebuah algoritma, yang pertama adalah harus ada masalah. Algoritma pasti diawali dengan adanya masalah. Kemudian yang kedua, algoritma, yaitu dengan menyiapkan langkah-langkah untuk menjadi pedoman pembuatan sebuah program. Kemudian program komputer. Algoritma tersebut jika dimasukkan ke program komputer sesuai dengan urutannya, kemudian akan menjadi sebuah solusi. Nah, solusi akan tercapai untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian bahasa pemrograman. Untuk menyelesaikan sebuah program tersebut harus ditulis menggunakan suatu bahasa yang hanya dimengerti oleh komputer. Bahasa tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa tingkat rendah atau bahasa yang berorientasi ke mesin. Kemudian yang kedua yaitu bahasa tingkat tinggi, bahasa yang berorientasi ke manusia, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Contohnya yaitu bahasa Pascal, C, dan lain-lainnya. Kemudian pertimbangan memilih algoritma. Yang pertama, algoritma haruslah benar sehingga outputnya tidak salah. Yang kedua, harus memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai sebenarnya. Yang ketiga, yaitu efisiensi dalam membuat algoritma, seperti efisiensi waktu dan juga memori. Keuntungan algoritma. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Kemudian penyajian algoritma menggunakan bahasa natural seperti bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Namun kelemahannya sering ambigu atau sulit dipahami. Kemudian menggunakan flowchart. Hal ini baik karena alur algoritmanya dapat dilihat secara visual, tapi merepotkan jika panjang. Yang ketiga, menggunakan pseudocode, yaitu mendekati bahasa pemrograman, tapi sulit dipahami oleh orang awam. Yang materi selanjutnya yaitu flowchart, gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam satu program yang menyatakan arah alur program tersebut. Jadi flowchart ini seperti bangun datar yang memiliki simbol atau arti tertentu, seperti jajar genjang yang memiliki arti input atau output, kemudian persegi panjang yaitu memiliki arti proses, dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh flowchart dari sistem. Flowchart program yaitu memiliki simbol dan juga nama serta fungsinya. Jadi seperti contohnya yaitu oval dengan memiliki nama terminator, yaitu fungsinya permulaan atau akhir program. Kemudian arah dengan nama garis alir, yaitu merupakan arah aliran program. Kemudian segi 6 dengan nama preparasi, dengan fungsinya proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian ada proses, kemudian ada input atau output,
predefined process, yaitu permulaan subprogram, kemudian decision, perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya, kemudian ada lingkaran yaitu on-pack connector, penghubung antara pack pertama dengan pack kedua, kemudian ada off-pack yaitu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Contoh flowchart algoritma terladar. Nah, di sini kita lihat meskipun pada orang-orang memiliki logika yang berbeda-beda. Mungkin bisa saja pada poin pertama nyalakan api kompor dengan orang A dan B itu berbeda. Mungkin yang orang B eh, nyalakan api kompornya pada poin terakhir. Namun yang diinginkan tetap sama, yaitu telur dadar. Keuntungannya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak. Kemudian dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan yang lainnya. Setiap pengolahan selalu terdiri dari 3 bagian utama: input, proses pengolahan, kemudian output. Kaidah umum pembuatan flowchart. Yang pertama ada start. Persiapan peralatan sebelum menangani pemecahan masalah. Kemudian ada read, membaca data dari sebuah peralatan input. Kemudian proses, pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Kemudian ada write, merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Kemudian ada end, mengakhiri kegiatan output. Advice, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dari logika yang berbelit. Kemudian digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas langkah selanjutnya. Yang ketiga, diawali dengan start dan diakhiri dengan end pastinya. Nah, ini merupakan contoh flowchart instruksi tanpa syarat. Kemudian contoh flowchart instruksi bersyarat. Dan ini merupakan contoh flowchart instruksi pengulangan. Pseudocode, yaitu merupakan deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca manusia. Biasanya pseudocode ini menggunakan bahasa Inggris. Di dalamnya terdapat sistem input, proses, dan output tetap sama seperti pemrograman pada komputer, yaitu pada input menggunakan keyboard, mouse, scanner untuk memberikan pemasukan data mentah, kemudian diproses dengan CPU, kemudian dikeluarkan dengan peralatan seperti monitor, proyektor, dan printer. Bisa juga penyetakan ini berupa hard copy dan juga soft copy. Bahasa pemrograman seperti yang tadi. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu teknik percabangan. Di sini ada 4, kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi 3, dan kondisi bersarang atau nested if. Pada kondisi pertama, jadi kondisi percabangan ini hanya memiliki satu kondisi dan satu pernyataan antara ya atau tidak. Jika kondisi tersebut bernilai benar, maka akan langsung menuju ke yes. Namun jika kondisi itu salah atau tidak memenuhi syarat, maka yang dikeluarkan adalah output dari kondisi ini adalah salah. Kemudian percabangan kondisi 2, yaitu memiliki 2 kondisi yang menjadi syarat untuk dikerjakannya salah satu dari 2 instruksi. Arti dari format tersebut, jika kondisi bernilai benar, maka instruksi pertama yang akan dikerjakan. Sedangkan jika bernilai salah, maka instruksi kedua yang akan dikerjakan. Perbedaannya dengan percabangan untuk satu kondisi terletak pada adanya 2 instruksi untuk 2 kondisi. Kemudian kondisi ketiga, algoritma percabangan untuk 3 kondisi atau lebih adalah bentuk
pengembangan dari dua macam algoritma percabangan yang telah dibahas sebelumnya. Maksud dari algoritma tersebut yaitu ketika instruksi pertama akan dikerjakan, jika kondisi bernilai benar, maka dia akan langsung dikerjakan. Jika bernilai salah, maka akan turun ke kondisi kedua. Dan begitu seterusnya. Jika kondisi dua bernilai benar, akan langsung dikerjakan. Jika salah, maka akan turun ke kondisi ketiga. Percabangan bersyarat atau nested if. Kondisi seleksi bersarang adalah seleksi bertingkat. Semisalnya pada kondisi pertama, yaitu nilai dengan danem 365. Jika danem ini kan bisa semisalnya bisa masuk UNER. Nah, pada kondisi 1.1, maka dengan danem ini menuju ke arah benar, kemudian ke arah UNER. Kemudian jika semisal kondisi 1.1 ini karena dia keterima di UNER, kemudian ada dua pilihan lagi, yaitu antara peternakan atau semisal peternakan atau kedokteran. Nah, karena nilai danem dengan segitu, jika memenuhi syaratnya ke arah benar, maka dia akan turun ke kondisi benar tersebut. Jika selesai ya selesai langsung. Kemudian pada kondisi 1.1 kemudian diberikan perintah. Seleksi ini dilakukan apabila ingin menyeleksi kondisi secara lebih detail sampai suatu kondisi yang dikehendaki tercapai. Teknik perulangan atau biasa disebut looping adalah mengulang statement algoritma hingga batas yang diinginkan. Struktur pengulangan yaitu ada kondisi perulangan merupakan ekspresi boolean yang harus terpenuhi untuk melakukan perulangan. Kemudian ada badan perulangan yaitu algoritma yang diulang, inisialisasi aksi yang dilakukan sebelum perulangan, kemudian ada terminasi aksi yang dilakukan setelah perulangan selesai dilakukan. Konstruksi perulangan yaitu ada pernyataan for merupakan perulangan tanpa kondisi. Jumlah perulangan sudah diketahui sebelum konstruksi perulangan dieksekusi. Kemudian ada pernyataan while, perulangan dengan kondisi, jumlah perulangan tidak diketahui sebelum eksekusi program yang dapat ditentukan. Hanyalah kondisi berhenti perulangan. Pernyataan repeat, perulangan dengan kondisi, jumlah perulangan tidak diketahui sebelum eksekusi program yang dapat ditentukan. Hanyalah kondisi berhenti perulangan. Nah, pernyataan for ini yang mana nilai awal, nilai akhir, dan step dilakukan secara bersamaan sekaligus di ruang lingkup nilai awal, kondisi, step hanya berada di statement for. Jadi maksudnya itu pada codingannya nilai awal, nilai akhir, dan step itu diletakkan sejajar. Bukan nilai awal di atas, kemudian enter nilai akhir, kemudian enter step-nya. Di sini ada dua macam yaitu ascending dan descending. Yaitu ascending itu nilai awal menuju ke nilai akhir dengan batas nilai akhir. Sedangkan descending yaitu nilai akhir dengan batas nilai awal. Nah, untuk ascending ini biasanya diberi syarat dengan tambahan increment yaitu penambahan. Sedangkan descending biasanya dari nilai besar ke nilai kecil yaitu dengan penambahan discrement yaitu pengurangan. Perulangan while adalah perulangan yang mana nilai awal, nilai akhir, dan step diletakkan secara prosedural. Perulangan akan terjadi jika kondisi true. Jika false akan menunjuk ke end while atau selesai. Kondisi perulangan diperiksa di awal perulangan. Perulangan repeat. Kondisi perulangan diperiksa di akhir perulangan. Badan perulangan
dilaksanakan paling sedikit 1 kali. Jadi kedua ini merupakan perulangan yang berbeda. Yang satunya di awal kondisi perulangannya diperiksa, sedangkan yang repeat kondisi perulangannya diperiksa di akhir. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.